tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, dan mungkin juga para pemirsa di seluruh Indonesia. Pada penghujung 2020, UIN Sunan Kalijaga sepatutnya bersyukur, sehingga dengan bersyukur itu imunnya tambah. Nah, imunnya tambah sehingga di masa pandemi ini semuanya tetap bahagia dan sehat. Nah, ini syukurannya 3 piala ini. 3 piala ini dari Kementerian Agama pada hari amal bakti Kementerian Agama. Kita menerima 3 penghargaan, yaitu perpustakaan dengan berjejaring internasional, kemudian prodi dengan AUNQIE, Asian University Network Quality Assurance paling banyak. Dan yang terakhir, sebetulnya ini yang pertama adalah pengelolaan Badan Layanan Umum atau BLU yang terbaik. Nah, ini kita harus bersyukur. Kalau seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga bersyukur terus, ya imun kita meningkat, kita jadi bahagia terus, senyum-senyum sendiri, jangan terlalu sering-sering ya. Oke, ini khusus hari ini kita mendatangkan orang yang hidupnya hanya untuk perpustakaan dan teater. Dan teater. Nah, ini adalah Ibu Labibah. Ibu Labibah ini sudah lama sekali menggeluti dunia perpustakaan dan karirnya selama ini di situ. Pantas kan kalau mendapatkan penghargaan, ya, pantas sekali. Ibu Labibah, ini terus terang saya tidak ingin Ibu Labibah membuka rahasia, nanti ditiru orang banyak. Ya. Jadi rahasianya tolong disimpan perpustakaan ini ya. Ya gini Ibu Labibah ya. Apa hubungan antara bermain teater dengan perpustakaan? Wah, ini pertanyaannya mengagetkan. Ya. Tetapi ini dua dunia yang saya geluti, yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi mengelola perpustakaan kalau tanpa seni itu membosankan. Tetapi kalau dengan mengelola perpustakaan dengan seni, itu perpustakaannya akan dinamis, perpustakaannya akan kreatif, kemudian banyak orang yang kemudian datang ke perpustakaan juga. Karena kan mengelola perpustakaan dengan seni itu sama saja mengelola perpustakaan dengan hati. Gitu loh. Ya, jadi Ibu Labibah ini dulu waktu masih mahasiswa aktivis teater ya, membuat puisi, bermain teater, kemudian juga menjadi pembina teater, dan kebetulan saya juga pernah diberi kepercayaan membina teater SK. Tetapi kiprah yang lain adalah di dunia perpustakaan. Dan yang mengejutkan adalah di perpustakaan itu, di berandanya, di lobinya, itu ada gambar buah-buah besar sekali gitu. Seperti mau jadi ikon gitu ya. Ini tolong diceritakan ini mulai kapan Ibu Labibah ini tertarik pada dunia perpustakaan? Saya sebenarnya semacam tidak sengaja ya untuk dunia perpustakaan ya. Saya sebenarnya waktu itu mencari beasiswa yang untuk bahasa Inggris. Tetapi ternyata pada waktu itu adanya jurusan prodi ilmu perpustakaan yang pada waktu itu Pak Sahiron, yang pada waktu itu Pak Sahiron tidak mau untuk ditempatkan di prodi ilmu perpustakaan di McGill University. Dia lebih cocok dengan Islamic Studies. Kemudian ditawarkan, kebetulan saya kemudian TOEFL-nya nyampe, IELTS-nya juga nyampe. Akhirnya saya setelah melalui beberapa interview, saya kemudian cocok masuk ke dunia situ, dan ternyata seperti diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya.
ternyata disitulah memang dunia saya. Ya, di dunia saya yang kemudian ternyata pada waktu itu belum banyak orang yang menekuni dunia perpustakaan gitu. Sehingga ini menjadi waktu itu saya menjadi SDM yang langka di Indonesia. Jadi kemudian ditarik oleh Pak Arto untuk mengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga pada waktu itu sebagai wakil kepala perpustakaan. Ya. Jadi perpustakaan kita di sini itu cukup unik ya. Tidak hanya perpustakaan tapi juga tempat kumpul-kumpul. Sering ada pertunjukan ya, terutama teater tentu saja ya. Kemudian sering ada karaoke ya. Dan pokoknya hal-hal yang mengundang lah gitu ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa ke situ tidak hanya baca buku tapi juga tidur-tiduran gitu. Betul. Makan, minum. Ya, makan, minum. Nah, ini mungkin perlu ditunjukkan kepada para pemirsa, terutama sivitas akademika kita, gitu ya. Fasilitas apa saja yang bisa dinikmati oleh para dosen dan para mahasiswa? Oke. Jadi yang banyak tidak dipahami oleh orang adalah bahwa perpustakaan itu bukan sekedar buku. Ya. Bukan sekedar buku, tetapi perpustakaan adalah tempat untuk mengkomunikasikan pengetahuan, ya, mengkomunikasikan pengetahuan. Jadi orang setelah membaca buku di perpustakaan kemudian saling berdiskusi, mendiskusikan pengetahuan tersebut sehingga muncul pengetahuan baru. Nah, fasilitas yang ada di perpustakaan yaitu salah satunya adalah electronic resources. Nah, ada electronic journal, ada e-book, di samping tentu ada buku tercetak. Nah, dalam kondisi COVID seperti ini, electronic resources yang berupa e-book, e-journal itu sangat dibutuhkan, Prof. Karena dosen-dosen, mahasiswa itu tidak bisa datang langsung mengakses perpustakaan, tetapi mereka bisa mengakses e-journal tersebut dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Nah, itu. Tetapi kalau kemudian bagaimana dengan fasilitas offline-nya? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bukan hanya sekedar buku, tetapi juga tempat kongko-kongko. Kemudian, jadi kan sebenarnya perpustakaan perguruan tinggi itu kan solusi terhadap persoalan akademik. Nah, ada persoalan akademik, kadang juga ada persoalan psikologis. Jadi kalau yang lagi pusing-pusing dan lain sebagainya, mahasiswa patah hati atau sedang mencari pemandangan yang lain, cari alternatif setelah patah hati di perpustakaan letaknya. Iya, jadi mereka kemudian bisa ngopi di sana, ya, bisa beli makanan yang murah-murah. Kemudian bisa ada karaoke, kita adakan itu 1 tahun 2 kali. Kemudian ada pembacaan puisi. Kemudian juga bisa menjadi tempat selfie, ya, dan juga tempat kongko-kongko dengan fasilitas yang nyaman dengan wifi yang kencang juga. Nah, itu yang bisa dilakukan. Dan jangan lupa bahwa perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga menyediakan semacam curhat Mama E, Prof. Wah, ini menarik ini. Ada curhat Mama E. Jadi mahasiswa atau para dosen bahkan profesor yang mempunyai kesulitan mencari informasi atau bagaimana sih saya mendapat tugas ini dari dosen, kemudian saya mulainya dari mana, Bu? Nah, itu bisa datang ke counter curhat Mama E. Di situ dia bisa curhat, kemudian cara mencarinya bagaimana gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua itu misalnya mencari sesuatu di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan kemudian di situ dinyatakan tidak ada, jangan diem saja. Tetapi kontak di pustakawan kami, di situ kita akan berikan solusi. Ya, kita akan berikan solusi, mungkin cara mencarinya yang belum benar, gitu ya. Atau kalau misalnya mungkin belum ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, akan kita adakan. Nah, begitu. Jadi jangan terus kemudian pergi, tetapi kemudian kontak kami, beritahu kami persoalan Anda itu apa. Nah, itulah curhat Mama E, Prof. Oke. Kenapa kok kita pilih curhat Mama E? Karena orang biar tidak kikuk.
Ya, jadi seolah-olah mereka curhat sama Mama E sendiri sehingga akan menemukan beberapa solusi riset yang diinginkan gitu. Ini termasuk juga mahasiswa yang patah hati, boleh curhat nggak di perpustakaan? Ya boleh, kadang-kadang di perpustakaan juga banyak curhat yang macam-macam. Kadang bukan hanya curhat akademik, tetapi kadang juga ada curhat personal. Terutama ketika masa-masa yudisium ya, kadang-kadang sudah deadline, kemudian kita sering dikejar-kejar, curhat, aduh gimana Bu ini, ya gitu. Jadi kita memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan akademik. Ya. Itu datangnya larinya ke perpustakaan. Ya, dalam sejarah Islam ya, di Daulah Abbasiyah terutama ya, itu perpustakaan yang paling kita kenal adalah Darul Hikmah. Dan itu tidak hanya perpustakaan tetapi menjadi pusat berkumpul orang berdiskusi, terutama orang menerjemah ya, dari bahasa Yunani ke bahasa Syriak, dari bahasa Syriak ke dalam bahasa Arab. Jadi ada penerjemahan bertahap. Syriak itu Suryani, bahasa Indonesia Suryani. Jadi perpustakaan ini fungsinya sebetulnya banyak sekali ya, dan saya terutama waktu itu sering kalau udah capek pergi ke perpustakaan untuk tidur. Karena di pojok itu ada kubikel di situ, ada ruang saya tidur, dan itu saya lakukan juga waktu saya di Mekin. Kalau capek kemana-mana ya sudahlah ke perpustakaan untuk tidur. Dan mungkin itu mimpinya bagus ya, bertemu dengan siapa, membacakan buku, bangun tahu-tahu sudah pintar, sudah membaca. Gini Bu Kepala Perpustakaan, kita ingin tahu ini perpustakaan kita ke depan ini rencananya apa yang bisa kita promosikan dan nanti para mahasiswa akan menikmati. Oke. Jadi 4 tahun kemarin fokus dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga adalah aksesibilitas. Ya, aksesibilitas artinya kita sudah punya e-resources, terus bagaimana bahwa itu bisa diakses oleh semua orang, teman-teman yang penyandang disabilitas juga bisa ikut menikmati. Nah, kemudian website kita itu juga kita buat yang user friendly. Sehingga orang yang tidak begitu pintar di dalam komputer pun akan mudah langsung klik, terus ada keterangannya. Terus sosial media. Nah, sosial media kita menjaring teman-teman anak-anak muda para native digital itu untuk kemudian berkomunikasi dengan kami melalui sosial media yang akan kita jawab dengan segera. Terus kemudian apa sekarang untuk yang 4 tahun ke depan? Nah, sesuai dengan program Prof Rektor ini, kami di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mendeklarasikan diri sebagai mitra riset. Mitra riset. Jadi nantinya, jadi misalnya ada penulisan jurnal, kemudian ada penulisan skripsi atau tugas akhir, baik tesis maupun disertasi. Nah, kita akan ikut serta untuk memberikan semacam cara-cara mengakses e-resources kita, gitu. Sehingga mereka itu ketika menulis artikel itu tentu referensinya referensi yang berbobot, bukan hanya blogspot, atau Wikipedia. Kadang-kadang itu mahasiswa masih menggunakan itu, tetapi kita ingin adalah yang memang sumbernya itu adalah sumber yang valid serta bermutu tinggi. Jadi ibaratnya perpustakaan ini adalah kelas yang lain, ya, kelas yang lain. Kalau kita di kelas belajar dengan para dosen, kalau di perpustakaan mandiri, ya, silahkan di sana mau tiduran juga boleh, cuma jalan-jalan juga boleh. Nanti lama-lama kan juga minat baca, ada buku kan nanti dilihat, ada komputer nanti diklik-klik kan ketemu juga. Jadi ini cara belajar yang lain di perpustakaan, dan saya kira ini patut dikembangkan, dan saya kira perpustakaan kita sudah mulai lah. Dan kita juga ada corner-corner. Corner Iran ya. Ada Iranian Corner, kemudian ada Canadian Corner, dan yang paling baru itu adalah Sunan Kalijaga Corner. Wah. Nah, ini belum berkunjung saya malah. Di situ ada kitab-kitab ya,
yang kemudian tentang Sunan, bukan hanya Sunan Kalijaga Kalijaga, tetapi juga dari Wali Songo gitu ya. Jadi bagaimana Islam masuk ke Indonesia itu kita ada di corner tersebut, dan itu merupakan kekhasan. Dan di corner-corner itu punya kegiatan-kegiatan, Prof. Jadi ya ada bedah film, ada bedah buku, dan yang sekarang itu sedang berlangsung adalah kursus bahasa Parsi. Wah, mantap itu. Online. Karena COVID ya, maka online. Jadi corner-corner kita bukan hanya sekedar corner dan kemudian begitu saja, tetapi corner-corner kita adalah corner-corner yang aktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang dari misi dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga itu sendiri. Khusus untuk persoalan Sunan Kalijaga dan berbagai macam kitab kuno, buku-buku Jawa kuno ya, dari Busta Nusawatin misalnya, dan buku serat, buku-buku babat itu, UIN Sunan Kalijaga mulai tahun 1980 itu terlibat aktif dalam transkrip dan penerjemahan dengan pihak Pakualaman dan Kesultanan. Ya. Dan itu banyak sekali naskahnya, sudah dalam bentuk huruf Roman, huruf Latin ya, dan juga sudah diterjemah dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira di perpustakaan juga ada, saya pernah lihat, tapi saya membaca di LW2M. Dan saya kira dengan kita mendapatkan hadiah ini, kita bersyukur, imun kita meningkat, dan juga kita cukup membanggakan kan ini. Iya. Sekali lagi selamat Ibu. Yang mana ini, coba dipegang. Ini sebentar. Nah ini yang ini, yang ini. Ini mantap itu ya. Dan kita kan memang jejaringnya sudah luas, Bro. Ya. Kita terlibat di dalam berbagai asosiasi internasional. Dan orang-orang di luar negeri juga sudah mengetahui, oh UIN perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Saya pikir ini memang worth it. Dan kami perpustakaan memang layak untuk mendapatkan ini. Ya, sekali lagi Ibu Labibah, selamat ya atas penghargaan ini, dan kita turut bangga, dan perpustakaan akan menjadi mitra kita dalam banyak hal, dalam riset, dalam akselerasi guru besar atau program postdoktoral, kemudian penulisan disertasi tentu saja, tesis, skripsi, hiburan juga, entertainment juga, dan juga tempat nongkrong dan diskusi. Selamat ya. Ini tagline dari perpustakaan yang baru ini. Gimana itu tagline? Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, solusi referensi riset kita semua. Mantap ya. Kita tutup podcast ini dengan slogan UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Mari kita bersama-sama lebih baik ya. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, tetap bahagia, makan dan berolahraga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.